mantan Presiden Jokowi itu disebut oleh OCCRP, Lembaga Investigasi Internasional, Pak, masuk dalam nominasi yang berdasarkan pilihan publik, itu menjadi salah satu pemimpin atau tokoh terkorup, dan diantaranya misalnya disebutkan di situ adalah penggunaan lembaga peradilan, kemudian lembaga pemilu untuk kepentingan anaknya, sehingga dianggap sebagai pemimpin yang berkategori itu. Menurut Pak Mahfud, guys, Pak Mahfud MD nampaknya terlalu slow untuk menegaskan apakah pantas Pak Jokowi itu disebut sebagai terkorup sebagaimana yang dinilai oleh OCCRP yang diambil dari kumpulan-kumpulan survei yang tentu tidak seimbang. Menurut kalian ini seperti apa? Kita akan bahas lebih jauh. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini saya mau memperlihatkan kepada Anda tentang jawabannya Pak Mahfud terkait ketika tuduhan yang disampaikan oleh publik bahwa Pak Jokowi itu terkorup menurut versi OCCRP. Dan sebenarnya ini sudah diluruskan oleh Bang Ade Armando dan juga teman-teman yang melihat bahwa ternyata OCCRP itu tidak dalam konteks kemudian menjadikan Jokowi berdasarkan apa yang mereka lihat secara fakta hukum, melainkan hanya mendapatkan informasi sepihak dari para pembacanya. Nah ini guys, menurut saya menarik, kita akan ulik, dan ini sekaligus juga ingin memberikan informasi kepada Pak Mahfud. Walaupun memang Pak Mahfud sebenarnya dia hanya mau menyebutkan bahwa ini hanya perbedaan pandangan saja, harus diterima saja sebagai informasi secara internasional. Tapi bagi saya ini perlu juga kita luruskan. Jadi jangan kemana-mana, langsung saja kita tonton, ada dua video menarik menurut saya. Pertama adalah bagaimana kemudian Pak Mahfud punya jawaban yang menurut saya masih ngambang. Yang kedua, bagaimana semua ini dibantah oleh Ade Armando, dan jawaban ini sangat keren untuk kita saksikan bersama. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini dia videonya. satu lagi Pak, tentang, nah kalau tadi itu kabar baik, ini kabarnya yang mungkin agak kurang menyenangkan Pak. Akhir tahun ini, termasuk di awal-awal tahun, kemudian orang jadi memperbincangkan apa. Ini pertanyaannya aja udah salah menurut saya soal merebut memanfaatkan kepemimpinan untuk kepentingan anaknya untuk dalam konteks kepemiluan. Itu pertanyaan dari hostnya menurut saya kurang tepat gitu. Soal itu sudah menggiring pertanyaannya itu. Padahal OCCRP tidak pernah datang ke Indonesia kemudian mempelajari apakah benar Pak Jokowi melakukan A, B, C, D. Tapi itu nanti akan dijawab oleh Mas Ade Armando. Kita dengarkan ini jawabannya Pak Mahfud. Apa maknanya buat kita? Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ini? Pertama begini, suara OCCRP itu kan merekam suara publik melalui kegiatan jurnalisme. Nah, kalau memang benar merekam suara publik, maka coba publik yang mana? Coba serahkan permohonan itu kepada publik secara seluruh yang ada di Indonesia. Coba, ini kan cuma segelintir orang. Tapi tentu ini bukan mau menyalahkan OCCRP ya, tapi dalam konteks bahwa ada yang memanfaatkan momentum gitu. Nanti akan dijawab oleh Mas Ade. Itu bukan, ya, penghimpunan informasi. Iya biasa aja, kita terima aja. Itu sebagai penilaian, dan itu bukan bukti hukum. Kalau bicara bukti hukum nanti kan penegak hukum. Nah selama ini kita percaya kok pada dunia internasional tentang itu, misalnya bahkan bereaksi dan mengambil langkah berdasar penilaian seperti itu. Misalnya Presiden Jokowi itu sangat percaya pada TII, Transparansi Internasional Indonesia, sehingga ketika dia turun, wah dia segera mengadakan rapat. Oh, ketika dulu menjadi Menko Polhukam ya Bapak. Lalu kami jumpa pers bersama, ada Pak Firly, Jaksa Agung, Kapolri, saya, Presiden akan memberantas korupsi, kan gitu. Itu juga bukan bukti hukum, TI itu persepsi-persepsi aja, investigasi diam-diam. Ya itu harus diterima, tidak mesti benar. Tidak mesti benar apa yang diumumkan itu. Kita juga percaya pada misalnya apa yang dikatakan oleh World Bank tentang prediksi, kan gitu kan? Percaya. Kemudian Economic Intelligence Unit. Itu juga kita percaya, dan macam-macam lah. Ada lagi Freedom House dan segala macam. Iya, ya itu kan. Ya gimana ini mau ditolak kalau yang lain kita percaya? Tetapi ini sekali lagi tidak merupakan bukti hukum, karena beda bukti hukum dan bukti opini itu. Jadi biasanya bukti opini itu
atau opini yang berkembang, yang menggelombang di tengah-tengah masyarakat tuh menjadi pintu untuk bagaimana menilai hukumnya, kan begitu. Jadi kesimpulannya mungkin dikatakan jangan sibuk membantah atau jangan sibuk mencaci maki, tapi ambil pelajaran penting dari situ kira-kira. Ambil pelajaran penting. Pak Jokowi tidak akan masuk ke kasus hukum hanya karena soal ini. Nggak mungkin itu ya. Nggak mungkin hanya karena soal ini. Hukum tapi bahwa internasional melihat ini itu penting harus menjadi catatan. Itu nggak apa-apa persepsi dan persepsi itu tidak bisa dibendung kan, karena melihat perilaku kan gitu, nggak apa-apa. Ini Pak Mahfud ini kayak sarkas gitu, kayak seolah-olah membela tapi sebenarnya menyindir gitu. Pak, kita juga paham kok, kita juga bereaksi bukan karena kita khawatir jangan sampai Pak Jokowi itu ditangkap atau Pak Jokowi nanti kemudian akan dihukum. Enggak lah, anak SD juga tahu kok Pak Jokowi itu tidak korup kan gitu. Yang kita sedang ingin melakukan perlawanan adalah soal ketidakseimbangan informasi. Bahkan Pak Mahfud MD ini terkesan juga menggiring gitu loh, seolah-olah kita harus terima. Ya kita nggak boleh terima dong kan gitu, kecuali memang OCCRP-nya yang langsung terjun ke Indonesia, kemudian dia lakukan penelitian, dia mendapatkan opini tengah di masyarakat seperti apa, kemudian dia dapatkan fakta-fakta demikian, ya silahkan. Persoalannya kan ini cuma berbentuk Google Form, cuma berbentuk kemudian formulir tertentu yang diberikan kepada publik lewat media sosial, yang akhirnya kemudian dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok pembenci Jokowi kan gitu. Dan kalau mau dihitung-hitung berapa sih, nggak sampai ratusan ribu, cuma 50 ribuan, 55 ribuan itu suaranya kan gitu. 55 ribuan pun itu 40 ribunya itu dimenangkan oleh kandidat korup yang lain kan gitu. Tapi penjelasan ini akan dijelaskan oleh Ade Armando ya. Saya masih memberikan semacam gambaran bahwa Pak Mahfud MD ini seolah-olah ingin menggiring kepada kita semua untuk terima saja bahwa ada opini demikian gitu. Oke, kita terima dalam konteks opini, tapi kemudian ini juga harus dilawan dengan opini publik. Bukan kita menyerang dan mencaci maki kepada internasional. Kita hormati OCCRP itu, tapi yang kita tolak di sini adalah bagaimana kemudian teman-teman sudah tahu bahwa OCCRP tidak pernah menyebutkan dan bahkan sudah mengklarifikasi bahwa mereka tidak punya bukti bahwa Pak Jokowi itu korupsi. Nah, teman-teman sampai sekarang yang masih benci sama Pak Jokowi masih angkat-angkat itu. Kita yang dianggap membela seolah-olah semacam apa ya, semacam menjadi penjilatnya Pak Jokowi. Apa yang menjilat sama Pak Jokowi? Faktanya Pak Jokowi itu dicintai oleh rakyat kok. Oke, kita langsung dengarkan ini penjelasan, mudah-mudahan kalau ditonton oleh Pak Mahfud dan teman-teman juga setidaknya memahami secara gagasan dan pengetahuan. Jangan melihat Ade Armandonya sebagai fans Pak Jokowi, tapi pahamilah bahwa Ade Armando sedang memberikan informasi yang menurut saya objektif. Kan gitu. Sekali-sekali menerima pendapat dari orang yang berbeda pandangan dan berbeda pikiran dengan kita, bahkan berbeda golongan juga harus gitu. Ini guys, kita saksikan. Komedian Panji Pragiwaksono bilang, salah satu masalah dengan demokrasi Indonesia adalah adanya orang-orang goblok. Itu jadi masalah katanya, karena orang goblok gampang dibohongi. Apa yang dibilang Panji keras sih. Tapi terus terang, saya setuju dengan apa yang dikatakannya. Yeah. Paling nggak bisa saya perhalus jadi banyak orang Indonesia tidak menggunakan akal sehatnya ketika berpolitik. Akibatnya banyak kebohongan beredar, dipercaya, dan bahkan tetap diyakini meski sudah dibuktikan kebohongannya. Ini sekarang terang benderang terlihat dalam kasus OCCRP alias Organized Crime and Corruption Reporting Project. Organisasi jurnalisme investigatif internasional ini pada 31 Desember menobatkan apa yang mereka sebut sebagai Person of the Year, yaitu orang yang tahun ini dianggap pemimpin terburuk dalam hal korupsi dan kejahatan terorganisasi di dunia. Yang OCCRP sebut sebagai Person of the Year adalah Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar al-Assad. Tapi di Indonesia ceritanya jadi lain. Dengan sengaja ada pihak-pihak yang berbohong bilang bahwa menurut OCCRP, Jokowi adalah pemimpin korup. Yang bilang ini adalah media massa, netizen, influencer, politisi, akademisi, LSM, bla 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 bla. Branding Jokowi sebagai pemimpin korup ini dengan segera menyebar. OCCRP sendiri sudah mengeluarkan klarifikasi pada 2 Januari. Tapi ini ternyata tak mampu menghentikan penyebaran kebohongan. Kalau saja di tanggal 2-3 Januari suara kebohongan ini masih terdengar, ya oke lah.
Tapi kalau sampai sekarang pihak-pihak yang selama ini dianggap bermartabat masih juga menggunakannya, termasuk Pak Mahfud ini MD. bisa saja terjadi karena sebenarnya orang-orang itu goblok atau orang-orang itu ingin menipu masyarakat yang dianggapnya goblok. Saya gunakan saja contoh media online Tempo. Saya menghormati Tempo dan saya tetap menganggap Tempo sebagai salah satu media terbaik di Indonesia. Tapi dalam kasus OCCRP ini, Tempo juga terkesan kehilangan akal sehat. Bahkan pada 5 Januari kemarin, by drawing daily sketches, you can develop discipline, improve your skills, and foster new ideas. It serves. Tempo.com masih menggunakan judul Jokowi masuk dalam daftar pemimpin terkorup. Lalu di subjudulnya Tempo menulis, kenapa Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup versi OCCRP? Kemudian Tempo juga menulis, Jokowi dinilai korup oleh OCCRP, lembaga jurnalis investigasi dunia. Jadi, walau OCCRP sudah melakukan klarifikasi, Tempo berkeras mengatakan bahwa menurut OCCRP, Jokowi korup. Tempo kok jadi ngotot sekali menuduh OCCRP menyudutkan Jokowi. Jurnalis Tempo seperti tidak membaca atau tidak mengerti klarifikasi OCCRP. OCCRP menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak memiliki bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk memperoleh keuntungan finansial personal selama masa kepemimpinannya. Memang dalam pernyataan itu, OCCRP mengakui bahwa mereka memperoleh masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil dan para ahli yang mengatakan pemerintah Jokowi secara signifikan memperlemah KPK. OCCRP juga mengakui mereka menerima masukan yang mengecam pemerintah Jokowi karena dianggap merusak lembaga-lembaga pemilihan dan kehakiman demi keuntungan ambisi politik putranya yang sekarang menjadi wakil presiden di bawah presiden baru Prabowo. Tapi mereka tidak punya bukti yang menunjukkan Jokowi memang korup. Saya kutip agak lengkap penjelasan OCCRP itu, agar kita bisa menilai sikap mereka secara adil dan objektif. Jadi pertama-tama yang harus digarisbawahi adalah OCCRP menyatakan tidak punya bukti bahwa Jokowi terlibat korupsi. Saya ulang ya, OCCRP tidak punya bukti bahwa Jokowi korup. Ingat ya, yang bicara ini adalah sebuah lembaga jurnalisme investigatif yang sangat dihormati, yang memiliki jaringan luas dengan para jurnalis di banyak negara, termasuk di Indonesia. Para jurnalis, akademisi, dan ahli di dalam OCCRP pasti sudah berusaha mempelajari kasus Jokowi, mengingat nama Jokowi masuk dalam daftar 5 besar pemimpin negara yang dicalonkan para pembaca OCCRP. Mereka sudah mempelajari kasus Jokowi dan mereka tetap tidak melihat ada bukti yang bisa digunakan untuk menyatakan Jokowi korup atau Jokowi terindikasi korupsi. Mereka menegaskan bahwa walau ada cukup banyak warga sipil dan ahli di Indonesia yang menganggap pemerintah Jokowi tidak bersih, tapi OCCRP tidak memperoleh bukti tentang korupsi Jokowi. Sikap OCCRP itu sudah sangat jelas. Dan seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena itu saya tidak setuju kalau ada pihak-pihak yang menuduh OCCRP dengan sengaja berusaha menghancurkan Jokowi. Yang menuduh Jokowi korup bukanlah OCCRP. Yang menuduh Jokowi korup adalah kelompok-kelompok masyarakat sipil di Indonesia yang saya duga masuk dalam kategori pembenci Jokowi. Misalnya saja para pendukung Anies dan pendukung Ganjar dalam Pilpres tahun 2024 kemarin. Berarti termasuk Pak Mahfud. Sebagai tambahan catatan, OCCRP juga mengakui nama Jokowi memang masuk dalam apa yang mereka sebut sebagai finalis tokoh tahun ini dalam kejahatan terorganisir dan korupsi. Nama Jokowi ada di sana bersama 4 tokoh lainnya. Tapi nama Jokowi ada di sana bukan karena penilaian OCCRP. OCCRP menjelaskan bahwa daftar finalis itu adalah daftar nama-nama tokoh yang dinominasikan pembaca, jurnalis, 6 hakim OCCRP, dan sejumlah orang lainnya dalam jaringan global mereka. Jadi nama Jokowi masuk dalam daftar itu karena ada cukup banyak warga yang menominasikan namanya ke OCCRP. Berapa banyak yang menominasikan Jokowi? Ya kita nggak tahu.
OCCRP hanya mengumumkan bahwa suara masuk mencapai 55.000 suara, sementara tokoh dengan suara terbesar adalah Presiden Kenya dengan 40.000 suara. Dengan kata lain, suara tersisa adalah 15.000 yang tersebar ke 4 nominator, termasuk Jokowi. Kalau OCCRP sudah memberikan penjelasan yang terang benderang semacam itu, mengapa Tempo dan banyak pihak lainnya menganggap OCCRP menilai Jokowi adalah pemimpin korup? Jawabannya ya mungkin saja mereka bodoh, atau dibodohi, atau memang jahat. Saya percaya memang ada kaum yang men-spin berita ini. Hal ini sendiri sebenarnya diakui oleh OCCRP. Dalam pernyataan klarifikasinya, OCCRP mengakui pelaporan mereka yang dilengkapi dengan semacam polling online ini memang terkadang disalahgunakan oleh pihak atau individu yang ingin memajukan agenda atau gagasan politik mereka. OCCRP mengaku akan terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi yang sudah mereka jalankan selama 12 tahun terakhir. Jadi mudah-mudahan Anda sudah paham sekarang soal sikap OCCRP. Tapi yang menyedihkannya, tetap saja ada begitu banyak influencer atau tokoh di Indonesia yang seperti tak paham dengan penjelasan OCCRP. Pada 3 Januari misalnya, yakni 1 hari setelah klarifikasi OCCRP dikeluarkan, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Toto Dwi Antoro, menyatakan jika penegakan hukum dapat diimplementasikan dengan konsisten, maka Jokowi bisa saja diperiksa atas dasar penilaian OCCRP. Loh kan OCCRP bilang tak ada indikasi korupsi Jokowi. Lantas penegakan hukum apa lagi yang perlu dijalankan? Lalu ada politisi senior Ferdinand Hutahian yang menyarankan Pak Jokowi mengutus tim hukum untuk menggugat OCCRP ke pengadilan Belanda. Kalau Jokowi tidak berani menggugat OCCRP, Ferdinand menganggap tuduhan bahwa Jokowi korup benar adanya. Usulan Ferdinand ini absurd sangat karena OCCRP tidak menuduh Jokowi korup. Lantas ada pula seorang TikToker perempuan yang dulu aktif mendukung tapi sekarang aktif menentang Jokowi, Novi Blue. Dia juga mempertanyakan mengapa KPK tidak bersedia bertindak berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan. Dulu dia hajar Pak Rocky Gerung, sekarang sudah bersama-sama dengan barisannya Rocky Gerung. OCCRP. Politisi PDIP, Deddy Sitorus, menuduh mereka yang mempertanyakan dan menganggap penilaian OCCRP tidak kredibel pasti adalah buzzer atau penyembah. Dengan serampangan dia menyatakan cara OCCRP menentukan pemimpin terkorup sama dengan penentuan pemenang Piala Oscar di Hollywood. Jadi yang menang adalah yang memperoleh suara terbesar dalam pemilihan. Deddy rupanya tidak cukup mengerti bahwa yang berhak mengumpulkan suara dalam pemilihan Piala Oscar hanyalah para anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Sementara polling dari OCCRP membuka pintu bagi suara dari semua pembaca untuk mengirimkan nama calon presiden terkorup. Dan penentuan akhirnya pun tidak ditentukan oleh pengiriman suara itu, melainkan oleh keputusan Dewan 6 juri dari kalangan jurnalis, aktivis, dan akademisi. Jadi sekarang, marilah kita hentikan pameran kebodohan ini. Pameran kebodohan. Pak Jokowi itu tidak korupsi. OCCRP mengakui tidak punya bukti yang menunjukkan Jokowi korupsi. Mereka yang masih ngotot ya bodoh atau dibodohi. Ayo gunakan akal sehat. Karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia bisa selamat. Guys, jadi ini sekaligus penjelasan kepada Pak Mahfud. Seharusnya Pak Mahfud punya penjelasan serupa, jangan kemudian menggiring kepada publik bahwa ya kita terima saja itu kan opini publik dan lain-lain sebagainya. Dan Pak Jokowi pasti tidak akan dihukum lah. Namun, ini ada yang menarik bahasanya Pak Mahfud bahwa namun jangan lupa biasanya opini itu berkaitan juga dengan ada perilaku. Kan gitu, itu fakta-fakta perilaku yang diperlihatkan. Ya, menurut saya ini penggiringan yang tidak baik Pak Mahfud. Pak Mahfud harus tegas kan gitu. Tapi sudah, memang karena memang Pak Mahfud adalah orang yang kalah di pemilu 2024, jadi sisa-sisa itu masih ada. Walaupun terkesan bijak ya,
bahwa kita harus menerima. Enggak lah, kita nggak boleh terima fitnah. Kita terima kalau kemudian ada opini ya. Opini itu kita terima, tapi yang kita nggak terima adalah fitnah. Kan gitu. Itu pendapat harus kita terima. Tapi ketika ada klarifikasi, ada kebenaran yang kebenaran itu tidak dipakai untuk kemudian membantah opini mereka tersebut, maka itu adalah jatuhnya di fitnah. Nah, kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Tapi dasar Pak Jokowi, semakin difitnah, semakin didatangi orang. Semakin dihina, semakin dikunjungi orang. Semakin beliau dikritik, tetap juga dikunjungi orang, kan gitu. Tapi yang jelas pada dasarnya teman-teman silahkan Anda pelajari situasi seperti ini, seperti apakah kemudian sikap kita. Tapi yang jelas apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD dengan termasuk Tempo, Ferdinand, Deddy Sitorus, bahkan siapa ini ya, ada yang siapa ya namanya ini ya, ini yang dikritik juga sama bukan partai politik, saya lupa, Ikhwal Badawi ya kalau nggak salah, Islah Badawi, Islah ya, Bang Islah kemudian menganggap bahwa kita ini yang mendukung Pak Jokowi dinilai sebagai orang yang tidak menerima penilaian OSIS-ARP itu dianggap buzzer dan lain-lain sebagainya. Tapi sudah, nggak apa-apa, silakan mereka menilai semua ini. Yang jelas kebenaran tetaplah kebenaran gitu. Kita juga pasti akan mengkritik Pak Jokowi, bahkan hajar Pak Jokowi kalau memang betul-betul beliau adalah koruptor. Kalau memang ada fakta-fakta, tidak hanya hukum, fakta-fakta dalam konteks kita lihat di ruang publik bahwa memang benar-benar beliau melakukan tindakan yang amoral, yang maksiat politik dan lain-lain sebagainya. Yang ada hanyalah tuduhan, opini, hanya karena kebetulan beliau presiden, terus ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan tindakan untuk memanfaatkan Gibran dan lain-lain sebagainya. Akhirnya Pak Jokowi sendiri yang menjadi pusat tuduhan kebanyakan orang. Guys, tulis di kolom komentar kalau ada hal-hal yang menurut Anda penting untuk kita diskusikan. Saya Bang Bil, jangan lupa like, comment, and subscribe. Offside.